Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bertemu kembali dengan mem yang mana pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika bab 5. Nah, pada bab 5 ini ada 5 sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Nah, pada pertemuan kita hari ini yang akan kita bahas yaitu bagian A atau yang pertama mengenai tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Yang pertama makna Bhinneka Tunggal Ika. Nah, adik-adik, mem yakin kita semua sudah pernah mendengar istilah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hal ini sudah tidak asing lagi. Nah, apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Seperti kita ketahui adik-adik, pada SD, SMP, bahkan SMK sekarang ini, kita menemui kembali materi yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini adalah merupakan semboyan bagi bangsa Indonesia, yang artinya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, adik-adik, berbeda-beda di sini maksudnya adalah walaupun kita berbeda suku, bahasa, agama maupun ras, tetapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, kemudian Bhinneka Tunggal Ika ini juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa. Nah, apa-apa saja alat pemersatu bangsa? Yang pertama adalah Pancasila, di mana Pancasila ini adalah merupakan sebagai dasar negara. Yang kedua adalah bendera merah putih, yaitu merupakan bendera kebangsaan negara Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau sebagai bahasa persatuan. Berikutnya yang keempat, burung Garuda atau yang dikatakan dengan lambang negara. Yang kelima, Indonesia Raya, yaitu merupakan lagu kebangsaan negara kita atau negara Indonesia. Dan yang keenam, lagu-lagu perjuangan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi adik-adik, apa yang sudah kamu dengar, yang kamu simak tadi, yang sudah mem jelaskan, keenam tersebut ya, keenam Pancasila, bendera merah putih, bahasa Indonesia, burung Garuda, Indonesia Raya maupun lagu-lagu perjuangan itu adalah merupakan alat-alat pemersatu bangsa Indonesia. Yang berikutnya, yang kedua, tadi di atas sudah kita bahas mengenai apa itu makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Nah, adik-adik, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu terutama dalam sila ketiga Persatuan Indonesia merupakan bentuk operasionalisasi atau perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika ini perlu diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, juga dalam kehidupan berbangsa maupun dalam kehidupan bernegara. Nah, hal ini dilakukan demi meningkatkan persatuan serta minimalisasi potensi ancaman perpecahan bangsa akibat perbedaan. Nah, yang pertama yaitu dalam bidang politik, ya. Berikut ini ada beberapa contoh aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang politik. Yang pertama yaitu pemilu. Pada saat pemilu, setiap warga negara itu memiliki hak suara, ya. Kaum disabilitas juga wajib difasilitasi untuk menggunakan hak suaranya. Nah, jadi adik-adik, siapapun dia, ya, yang penting dia itu adalah warga negara Indonesia, baik yang tua maupun yang muda. Apabila dia sudah memenuhi syarat, maka mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam pemilu, yaitu dikatakan dalam hak dalam bidang politik.
Nah, yang kedua, kuota keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif atau DPR di situ sebesar 30% telah ditetapkan dalam undang-undang. Nah, berikutnya yang ketiga, walaupun berbeda partai politik, setiap anggota DPR harus mendahulukan kepentingan bangsa ketika memutuskan kebijakan dan membuat perundang-undangan. Nah, adik-adik, itu adalah merupakan contoh aktualisasi ya dalam bidang politik. Yang kedua yaitu bidang hukum dan pemerintahan. Nah, bagaimana dalam bidang hukum dan pemerintahan? Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yaitu bangsa yang heterogen, bangsa yang beraneka ragam. Jadi di sini memerlukan dua pilar, yaitu pemerintahan yang demokratis dan supremasi hukum. Nah, berikut adalah beberapa contoh aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang hukum dan pemerintahan. Yang pertama, seorang presiden ataupun kepala daerah harus dapat mengakomodasi kepentingan rakyatnya tanpa membedakan suku, tanpa membedakan apa agamanya, dan tanpa melihat bagaimana status sosialnya. Ya, artinya adik-adik, seorang presiden ataupun dia kepala daerah ini bisa seperti gubernur, wali kota maupun bupati, ya. Ini harus mampu mengakomodasi kepentingan rakyat tanpa melihat apa dia, ya, maksudnya suku apa dia, apa agamanya, dan bagaimana latar belakang status sosialnya, orang kaya kah, miskin kah. Nah, tanpa memandang hal yang demikian ya adik-adik. Berikutnya yang kedua yaitu para penegak hukum, ya, seperti polisi, pengacara, jaksa, dan hakim harus bersikap objektif dan tidak melakukan diskriminasi kepada semua pelanggar hukum. Nah, di sini dalam bidang hukum dan pemerintahan, hakim, polisi, pengacara maupun jaksa ini harus bersikap objektif, ya, tanpa melihat atau tanpa membedakan, ya, siapa orangnya yang melanggar hukum ini. Mau itu pejabat, orang biasa, ya, itu artinya dilakukan sama di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi atau membedakan antara si A dengan si B. Contoh yang berikutnya yaitu yang ketiga. Masyarakat dan pemerintah harus mematuhi setiap hukum yang berlaku. Baik rakyat kecil maupun pejabat sama di muka hukum. Penegakan hukum jangan sampai tumpul ke atas tajam ke bawah. Artinya hanya berlaku untuk rakyat kecil yang tidak berdaya, sementara para pejabat dan yang berkuasa tak tersentuh hukum, ya, meskipun melakukan kejahatan. Nah, hal itu tidak bisa dilakukan, ya. Bahwasannya hukum itu berlaku untuk siapa saja kepada setiap warga negara, karena setiap warga negara tunduk terhadap hukum tanpa terkecuali. Berikutnya yaitu di bidang sosial budaya. Bagaimana aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sosial budaya? Nah, aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sosial budaya ini dapat tercipta atau dapat menciptakan sikap yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk keragaman masyarakat. Nah, contohnya, pertama, setiap suku itu harus bisa saling menghormati tanpa menganggap sukunya lebih baik atau unggul dari suku lainnya. Yang kedua, setiap orang di negeri ini bangga dan turut serta untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Yang keempat atau D, bidang pertahanan dan keamanan. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan pertahanan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta dan tanah air, ya, kesadaran cinta terhadap tanah air. Hal ini penting untuk membentuk sikap bela negara yang dapat menjadi modal utama dalam menanggapi setiap bentuk tantangan bangsa. Nah, bagaimana contoh aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang pertahanan dan keamanan?
Nah, contohnya adalah yang pertama, setiap warga negara Indonesia wajib memiliki sifat bela negara, baik ketika kondisi negara dalam keadaan terancam maupun dalam kondisi aman. Bela negara dalam kondisi aman diwujudkan dengan rajin belajar, tekun dalam bekerja, mengembangkan secara maksimal bakat dan potensi tiap-tiap pribadi sehingga bermanfaat tidak saja bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat dan akhirnya bangsa dan negara, ya, bagi masyarakat dan akhirnya bangsa dan negara. Nah, menjadi pribadi-pribadi yang unggul dan berprestasi dalam bidang karya masing-masing. Intinya seperti itu ya adik-adik, ya. Mampu menjadi pribadi-pribadi yang unggul dan berprestasi dalam bidang karyanya masing-masing. Yang kedua, setiap unsur baik TNI atau Polri menjadi pengayom seluruh lapisan masyarakat tanpa ada diskriminasi. Diskriminasi di sini adalah tanpa adanya pembedaan. Berikutnya, contoh yang ketiga. Setiap individu dan masyarakat turut serta menjaga keamanan di lingkungan sekitarnya. Nah, demikianlah adik-adik pembahasan kita mengenai tentang kebinekaan bangsa Indonesia, ya. Yang pertama yaitu kita membahas tentang apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila dan aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari dan contoh-contohnya baik itu dalam bidang politik, sosial budaya, hukum dan pemerintahan maupun dalam bidang pertahanan dan keamanan sudah kita bahas. Nah, sampai di sini pertemuan kita adik-adik. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Sampai ketemu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya.